Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membawakan pesan Tuhan dari Evangelis Bapak Daud Tony mengenai berkat yang akan Tuhan kirimkan di 2 bulan mendatang. Mari kita tonton videonya. Kita doa ya. Kita doa Pak ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Amin. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat semuanya Tuhan secara pribadi. Dalam nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Oke. Malam Pak Daud. Thomas mana? Lagi mau masuk Pak. Lagi di Kucing, lagi pengobatan. Oh. Lagi Thomas medical. sakit apa di kucing? Sakit lama Pak, ada gangguan cancer di otaknya. Oh, tenang aja. Yes, kan udah lama enggak check up Pak Daud, jadi ada waktu jadi bisa check up ke Kucing. Check up otak ya? Ya. Otaknya masih penuh kan, tidak setengah. Betul? Masih Pak. Penting penuh, tidak kurang setengah on gitu. Yes. Masih normal, haleluya. Oke, ada info apa Pak Daud? Nah, ini saya beritahu ya semuanya. Nah, kan rencana PPN itu akan naik 12%. Akan naik berapa nih? 12%. Itu di tahun 2025. 2025 ya Pak. Kenapa 2025 Pak? Rencana kan itu. Oh, bukan 10 ya? Sekarang 11. Ya. Akan naik 12. Nah, dan disitulah daya beli masyarakat turun. Nah, daya beli masyarakat apa? Turun. Yes. Daya beli masyarakat turun, dan itulah yang bisa mengakibatkan resesi. Resesi 2025 ya Pak. Nah, jadi Presiden 2024 ini sangat menentukan. Menentukan untuk menghadapi resesi di 2025. Yes. Negara mana aja Pak nanti yang kena resesi? Gini ya, Indonesia ini kan selalu kenanya itu kan belakangan. Kenanya selalu apa? Belakangan. Tapi resesinya Indonesia ini tidak parah seperti negara-negara lain. Oke. Karena sumber daya alam. Alam kita ya Pak. Iya, sumber daya Pak. Alam. Jadi di 2025 itu tidak terlalu berat. Yang berat itu hanya kota Jakarta. Haleluya. Dan Surabaya. Kota besar ya Pak. Pokoknya Jabodetabek itu terasa. Oke. Tapi kalau Solo, Semarang, Pontianak, Tangerang aman-aman baik. Yes, puji Tuhan. Apa Abraham? Aman baik. Tetapi inflasi berat di 2025. Inflasi ya. Makanya perlu presiden militer. Itu alasannya Pak ya.
Harus apa? Militer presidennya. Militer dan Yes. bisa mengendalikan keamanan. Mm. Oke. Dan sekarang harga beras sudah naik toh. Ya. Naik terus. Nah, harga beras naik. Nah, itu inflasi dah. Properti itu mulai merangkak itu naik itu di 2027. Oh, properti ya dari 2007 Pak ya. Ya. Sekarang baru slow down Oke. karena daya beli masyarakat turun. Yes. Nah, perlu Abraham tahu 10-15 tahun lagi. Hmm. Berapa tahun, Bram? 10 sampai 15 tahun ke depan. Cina itu menguasai berbagai industri di Indonesia. Oh. Menguasai industri ya, Pak? Industri. Yes. Itu 10-15 tahun ke depan. Hmm. Menguasai apa? Menguasai industri di Indonesia. Nah, karena itu bisnis apa yang bertahan untuk kelanjutannya Bisnis pada apa? waktu Cina menguasai industri di Indonesia? Oke. Ini yang penting. Bisnis apa, Pak? Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian. Karena basic dasar kita itu negara Pertanian. agraris. Yes. Dan 10-15 tahun ke depan dunia itu akan banyak mengalami yang berbicara tentang krisis pangan. Oh. Mm-mm. Nah, sehingga apa? Pertanian dan Indonesia didukung 2 musim dan negara tropis. Ya. Apa? Berarti didukung oleh 2 musim, Pak. Karena negara tropis. Dan sumber daya alam. Itu jadi persiapan sekarang untuk 10-15 tahun depan itu bisnis yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Pertanian dan apa? Perkebunan. Dan Perkebunan yang cocok ketiga, apa, Pak Daud? perkebunan di sini ya berbagai macam. Ya kebun, ya bisa kebun macam-macam toh. Bisa kebun apokat, kebun buah, macam-macam. Yes. Nah, pertanian di sini bisa pertanian sayur, pertanian beras, pokoknya pertanian. Ya. Oke. Dan yang ketiga adalah perikanan. Perikanan. 3 inilah yang bisa bertahan 10-15 tahun ke depan. Tahun ke depan. Nah, kalau industri-industri berat karena Cina menguasai industri di Indonesia. Oh. Jadi persaingan dengan Cina ya, Pak? Itu 10-15 tahun ke depan. Yes. Yang jelas 5 tahun ke depan anak cucu kita itu hanya berharap dari hibah dan waris orang tua. 5 tahun ke depan ya, Pak? Karena apa? Bicara tentang perpajaan SPT. Jelas, Abraham. Ya, tentang perpajakan. Itu 5 tahun ke depan. Jadi anak cucu kita berharap dari kita. Yes. 5 tahun ke depan. Ya. Jelas, Abraham. Jelas. Ini saya memberitahu masa akan datang. Wow. Dan ingat, kondisi seperti ini, Mas, 5 tahun dari 2022. Jadi masih sampai 2026. 2026.
kondisi seperti ini. Hmm. Nah, kondisi 2024 tidak terlalu beda jauh dengan 2023. Oh, masih mirip ya Pak. Nah, 2025 itu berat karena harus tergantung presiden. Hmm. Presiden. Kalau presidennya militer dan punya ketegasan, nah itu baru bisa mengendalikan resesi di 2025. Oh, haleluya. Jadi tergantung presidennya sekarang. Presiden ya Pak. Mm-mm. Kalau militer, Nah, kalau capresnya militer, presidennya militer, baru bisa mengendalikan keamanan semuanya dan kestabilitas ekonomi. iya, Penting kan kalau dalam orang kerja, bisnis itu penting kan aman dulu, toh. aman. Ya betul Pak. Dan kedua ada kepastian hukum. Oke. Nah, itu akan terjadi di 2025. Makanya kita harus memilih presiden Indonesia, bukan petugas partai. Yes, Presiden Indonesia, Bukan apa? petugas partai. Nah, petugas partai ini yang repot. Jadi kita harus memilih presiden Indonesia. Hmm. Yang betul-betul presiden, Bukan petugas bukan petugas partai. partai. Kalau petugas partai repot. Nah, jadi kita ini menunggu Presiden Republik Indonesia yang bukan petugas partai. Petugas partai. Yes. Dan pernah ada di pasukan khusus. Oh, pernah di pasukan khusus ya Pak? Artinya di komando. Karena kalau di pasukan khusus itu kan dia punya survive, punya kemampuan berbeda dengan infanteri yang lainnya. Kan infanteri kan ada kostrat, ada macam-macam kan. Nah, kalau pasukan khusus itu kan beda. Khusus ya Pak. Jelas. Jadi kita memilih presiden Indonesia, bukan petugas partai. Setuju? Setuju Pak. Iya. Jelas? Oke ya. Bukan petugas apa? Bukan petugas partai. Nah, petugas partai ya repot, semua kepentingan organisasi. Kepentingan partai ya Pak. Nah, jadi harus bukan petugas partai, dan itu adalah presiden Indonesia. Yang betul-betul mengabdi. Jadi betul-betul untuk negara, hidup untuk negara. Ya. Betul Pak, harus begitu Pak. Gimana menurut Abraham? Ya, betul Pak, harus yang bisa mengambil tindakan tegas nanti 2025. Karena menentukan di 2025 ini. Ya. Nasib dan Indonesia di tangan. Kata saya 1 tahun yang lalu, kalau keputusan MK ini goal, cawapres terkuat Gibran. Ya Pak. Kalau cawapres terkuat Gibran, kalau keputusan MK ini diputuskan umur 35 tahun ke atas boleh. Nah, itu calon terkuat cawapres Gibran. Pasti Pak. Gibran ya.
Dan sebenarnya yang saya harapkan itu jangan 2 poros, tapi 3 poros, 3 Yes. kandidat. Oke, padahal ini Pastor Thomas udah gabung, Pak. Salam Pak Daud. Shalom Thomas. Yes, Pak Daud. Maaf nih karena sinyal susah. Jadi ini baru Oh, bisa iya. masuk. Thomas meriksa otak ya. Tapi Yes, Pak otaknya Daud. penuh kan, tidak berkurang 1 on kan? Tidak Pak Daud, karena ada Tuhan. Kalau kurang Yes, Pak 1 Daud. on, repot. Repot. Nanti saya nggak bisa nikmati siapa presiden kita yang pilihan Tuhan yang kita bahas sama ini Pak Daud. Iya. Pak Daud. Gimana? Oke Thomas. Iya Pak Mau Daud. tanya apa? Saya dengar tentang Gibran Pak Daud. Memang wakil terkuat adalah Gibran ya Pak Daud ya. Dan itu saya adalah orang pertama di Indonesia tahun yang lalu mengatakan cawapres terkuat Gibran. Gibran. Nah sekarang ini DPR lagi Mahkamah MK lagi membahas batas umur bawah dan atas Pak Daud. Sebenarnya untuk calon presiden Ya itu tidak dibatasi umur Thomas, betul Pak Daud. tetapi harus pernah mengalami menjadi pejabat publik. Betul. Minimal apa Pak Daud? Bupati gitu masih bisa Pak Daud ya. Pejabat publik misalnya gini Thomas, orang dikatakan dewasa apakah harus di atas 17 tahun? Tidak Pak Daud. Tapi berani ambil keputusan. Bukan gitu. Kalau orang tersebut punya anak umurnya 15 tahun gimana? Yes Pak Daud. Apa tidak punya KTP? Punya KTP Pak Daud. Kan punya anak. Hah? Iya Pak Daud. Kan kalau dikatakan dewasa itu pernah menikah atau sudah menikah. Iya. Betul? Karena bisa ambil tanggung jawab ya Pak Daud. Jadi sebenarnya batas umur capres cawapres itu harusnya minimal pernah menjadi pejabat publik atau Yes. pejabat militer. Yes. Setuju enggak Thomas? Setuju Pak Daud. Setuju Pak Daud. Kalau misalnya gini, orang sama sekali tidak pernah menjadi pejabat publik, matematika enggak lulus. Nah, Terus terusan jadi presiden gimana? Kan kacau. minimal dia harus sekolah minimal S1, S2. Betul. Betul enggak? Betul? Betul. Nah, Betul, kalau betul. misalnya umur menentukan calon presiden, lah misalnya usia 70 tahun, tapi tidak bisa baca tulis dan tidak pernah sekolah, gimana Thomas? Repot Pak Daud. Ya harusnya minimal pernah menjadi pejabat publik. Betul Pak Daud. Minimal apa Thomas? Minimal pernah menjadi pejabat publik Pak Daud. Artinya sudah punya pengalaman. Dan punya pengalaman memimpin di publik. Itu pendapat saya Thomas. Betul Pak Daud. Setuju enggak Setuju. Thomas? Setuju Pak Daud. Setujunya gimana Thomas? Yes Pak Daud, setuju Pak Daud bahwa pemimpin calon presiden itu pernah memimpin di publik Pak Daud. Jadi punya sedikit Menjadi. pengalaman. Pernah mengalami di pemerintahan lah. Betul. Minimal tahu tata negara Pak Daud ya. Kan ada juga kan Thomas, apa Ya. tuh sekolah Akmil Akademi Militer atau Akpol Akademi Polisi. Kan Yes. harus minimal lulusan SMA. SD kan Betul, enggak Pak Daud. boleh. Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Harusnya minimal pernah menjadi seorang pejabat publik. Yes. Pak Betul? Daud punya insting kira-kira nanti
wakil capres apa? Wapresnya siapa Pak Daud? ini insting Pak Daud ya, insting Pak Daud. Sebenarnya ya ada berapa cawapres yang kuat ya, yang bisa mempengaruhi peta politik. Yes. Itu ada 3 cawapres. 3 cawapres. Siapa Daud? Pertama adalah Khofifah. Kedua adalah Mahfud kedua? MD. Mahfud MD. Mahfud MD sekarang lagi digadang-gadang Pak Daud, lagi digadang-gadang banyak hal Pak Daud. Jadi Ketiga, cawapresnya siapa? Ketiga Erick Thohir. Gibran. Erick Thohir. Oh, Erick Thohir. Tapi 3 ini Yes. paling kuat tetap Gibran, sekalipun 3 orang yang saya sebut nama. Yes. Karena untuk memastikan program Bapak Jokowi dan kelanjutan dari infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi. Amin. Karena ganti Yes. presiden, ganti selera toh. Iya Pak Daud. Ganti keputusan, ganti kebijakan kan gitu. Nah, kalau Iya. cawapresnya Gibran kan mentornya tetap Pak Jokowi. Betul. Nah, kalau analisa saya ngomong tentang cawapres terkuat Gibran itu kan udah setahun yang lalu. Iya. Siap. Siapa Ini Daud? saya nunggu dari pihak Pak Ganjar, saya nunggu pihak dari pihak Pak Anies untuk bisa ngobrol bareng di sini. Siap Pak Daud. Tapi belum ada yang nelpon. Belum ada nelfon Pak Daud. Nanti pasti ada nelfon Pak Daud ya. Oke Pak Daud. Langsung Yang pertanyaan. tim relawannya. Oke, tanya jawab. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.